Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 22. Jangan terlalu jauh meninggalkan gua, kata si Tian Hoatsu yang memanggil kembali Shanti Dewi yang berjalan-jalan di sekitar tempat itu sampai ke pantai Pohai. Sekarang belum aman benar. Siapa tahu orang yang mempunyai burung hijau dapat mengejar sampai ke sini. Siapapun mereka, jangan harap akan dapat merampasmu dari sampingku, putri. Akan tetapi kalau kau berkeliaran terlalu jauh, dan mereka menculikmu, tentu saja aku tidak tahu dan tidak berdaya untuk mencegah mereka. Mendengar itu, Shanti Dewi tidak lagi berani pergi jauh dan mulailah putri ini membersihkan gua, kemudian memasak air dan menanak nasi yang semua bahannya terdapat di tempat itu. Biarpun dia seorang putri raja, namun pengalaman beberapa tahun yang lalu ketika dia meninggalkan kota Raja Bhutan, baca cerita kisah sepasang Raja Wali, membuat dia tidak canggung untuk melakukan pekerjaan rumah, bahkan untuk hidup secara sederhana sekali. Melihat kecekatan putri ini, diam-diam Tian Hoatsu merasa kagum sekali. Seorang putri raja namun demikian gapah memainkan sapu dan pengebut bulu ayam, dan demikian cekatan untuk bergaya di dalam dapur. Malam itu Shanti Dewi menyalakan lilin sebagai penerangan di dalam gua. Heran dia mengapa di sebelah dalam gua itu tidak ada angin, padahal kalau dia berdiri di depan gua, angin bersilir tiada hentinya. Namun di dalam gua, api lilin tidak bergoyang sedikit pun, tanda bahwa di situ tidak dimasuki angin sama sekali. Tentu saja darah ini tidak tahu bahwa hawa bersifat seperti air, hanya akan mengalir masuk tempat yang berlubang dan ada tembusannya. Gua itu merupakan lubang yang rapat di bagian belakangnya sehingga telah penuh dengan hawa dan tidak memungkinkan lagi hawa dari luar mengalir masuk. Setelah mereka makan dengan sederhana, yaitu hanya nasi dengan lauk panggang ikan yang ditangkap oleh si Tian Hoatsu dari teluk, makan malam sederhana yang amat lezat karena hati tenang dan perut lapar ditambah tubuh lelah, mereka lalu mengasuh. Saking lelahnya setelah berlari sambil memondong Shanti Dewi beberapa hari lamanya, sebentar saja si Tian Hoatsu sudah tidur mendengkur. Akan tetapi, Shanti Dewi tidak dapat tidur. Hatinya gelisah memikirkan nasibnya. Memang benar bahwa dia telah selamat dan aman di tangan guru Siang In, akan tetapi kapankah dia dapat berjumpa dengan Siang In? Dan terutama sekali, kapankah dia akan dapat bertemu dengan Tek Hoat dan bagaimana sikap Tek Hoat kalau berhadapan dengan dia? Teringat akan semua pengalamannya, Shanti Dewi menarik napas panjang. Apakah yang akan dialaminya selanjutnya? Baru beberapa bulan yang lalu dia masih menjadi seorang putri di istana ayahnya, hidup bahagia sekali dan menghadapi masa depan gilang gemilang, dengan Ang Tek Hoat sebagai tunangannya yang gagah perkasa dan amat dicintanya, dan pernikahan antara mereka hanya tinggal menanti saatnya saja. Akan tetapi tiba-tiba saja terjadi malapetaka yang amat hebat, yaitu datangnya ibu kandung Tek Hoat yang membikin marah ayahnya dengan pengakuannya yang menggemparkan, yaitu bahwa Ang Tek Hoat adalah seorang anak haram. Ayahnya marah dan memutuskan pertunangan itu sehingga Tek Hoat merasa malu dan lolos dari Bhutan. Dia menarik napas panjang. Dia mencinta Tek Hoat, mencinta pribadinya. Apa artinya riwayat hidup keluarga pemuda itu baginya? Dia dulu pun sudah tahu bahwa Tek Hoat pernah menjadi seorang tersesat, bahkan membantu pemberontak. Akan tetapi, bukankah pemuda itu sudah sadar dan kembali ke jalan benar? Betapapun juga, dia mencinta Tek Hoat, dan dia tidak peduli apapun yang menjadi latar belakang riwayat hidup ayah dan ibu pemuda itu. Shanti Dewi. Tiba-tiba dia mendengar suara halus datang dari luar gua tengkorak. Suara seorang wanita yang halus memanggilnya. Mimpikah dia? Shanti Dewi bangkit duduk dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika dia melirik ke arah kamar di sebelah kamarnya, dia masih mendengar suara dengkur si Tian Hoatsu. Dia harus berhati-hati. Bukankah kakek itu mengatakan bahwa boleh jadi orang-orang jahat yang hendak merampasnya kembali datang ke tempat itu? Enci Shanti Dewi. Kembali terdengar bisikan yang terdengar olehnya seperti desis seekor ular. Siapakah dia? Siang In? Hanya Siang In yang menyebutnya Enci Shanti Dewi. Akan tetapi mungkinkah Siang In? Dia curiga. Kalau benar Siang In, mengapa harus memanggilnya dengan suara lirih dari luar gua? Bukankah gua ini tempat tinggal Tian Hoatsu, kakek yang menjadi gurunya sendiri? Mengapa gadis itu tidak langsung masuk saja menemuinya dan memanggil dari luar secara mencurigakan?
Shanti Dewi sudah banyak mengalami hal-hal hebat dan tahulah dia bahwa orang-orang jahat di dunia Kang Ou amat licik dan curang, maka dia tetap saja diam saja mendengarkan, tidak mau tergesa-gesa keluar. Kembali sunyi keadaannya, sunyi yang menegangkan hati Puteri Butan itu. Tak lama kemudian, terdengarlah lagi suara itu, kini agak keras biarpun masih dengan suara mendesis agar tidak terlalu nyaring dan terdengar oleh kakek yang sedang tidur. Kalau benar bahwa yang berada di dalam itu Putri Shanti Dewi, harap keluar, adikmu Chandra Dewi berada di sini. Shanti Dewi terkejut, jantungnya berdebar keras. Chandra Dewi. Ceng ceng. Dia tidak ragu-ragu lagi karena dia mengenal suara itu. Turunlah dia dari atas pembaringan dan dengan berindap-indap dia keluar dari kamarnya, terus berjalan keluar gua yang gelap karena penerangan hanya ada di dalam kamarnya dan di kamar si Tian Hoatsu saja. Di luar gua juga gelap, remang-remang karena hanya diterangi bintang-bintang di langit. Dia melihat sesosok tubuh seorang wanita berdiri di luar gua itu. Shanti Dewi tidak berani segera keluar, mengintai dulu dan jantungnya berdebar penuh kegirangan ketika dia mengenal bahwa orang itu memang Chandra Dewi atau Ceng Ceng adanya. Wanita itu memang benar Lu Ceng atau Ceng Ceng, atau Nyonya Kaokok Cu Naga Sakti dari Gurun Pasir. Dahulu, ketika dia masih tinggal di Butan, Ceng Ceng diakui adik oleh Shanti Dewi dan diberi nama Chandra Dewi, baca kisah sepasang Raja Wali. Seperti telah diceritakan di bagian depan, wanita perkasa ini bersama suaminya, si naga sakti dari Gurun Pasir Kaokok Cu, terpaksa meninggalkan tempat mereka yang terasing dari dunia ramai, jauh di utara di Gurun Pasir, memasuki dunia ramai di selatan untuk mencari putra mereka yang hilang. Mereka mencium jejak putra mereka itu dibawa orang ke selatan, namun sampai sekian lamanya belum juga mereka berhasil menemukan kembali Cao Chin Liong, putra mereka yang berusia 5 tahun itu. Kini Ceng Ceng kembali melakukan penyelidikan dengan terpisah dari suaminya, karena dengan melakukan penyelidikan terpisah, lebih banyak harapan untuk mendapatkan kembali jejak yang hilang itu. Di dalam perjalanannya melakukan penyelidikan dan mencari putranya itulah Ceng Ceng mendengar desas-desus di dalam dusun-dusun yang dilaluinya tentang seorang putri yang terculik oleh seorang penjahat dan dikejar-kejar oleh seorang kakek seperti dewa. Ketika dia mendengar bahwa ada Puteri Butan, dilarikan iblis dan dikejar dewa, dia masih belum menduga bahwa itu adalah Shanti Dewi. Akan tetapi ketika dia teringat bahwa beberapa hari yang lalu dia melihat Mohinta, putra Panglima tua di Butan yang pernah dikenalnya, berkeliaran dengan beberapa orang pembantunya, mulailah dia curiga. Jangan-jangan Shanti Dewi yang lagi-lagi menimbulkan geger di tempat ini. Karena hatinya merasa penasaran, dia lalu melakukan pengejaran pula dan akhirnya dia tiba di depan gua tengkorak pada malam hari itu. Dia tidak berani lancang menyerbu ke dalam, maka dia lalu menggunakan tenaga hikangnya untuk memanggil, karena wanita sakti ini yakin bahwa kalau mendengar suaranya, tentu Shanti Dewi akan keluar, kalau memang benar Shanti Dewi putri yang terculik itu. Adik Ceng. Shanti Dewi yang kini tidak ragu-ragu lagi itu berseru sambil lari keluar. Enci Shanti. Dua orang wanita ini saling rangkul. Ai, kiranya benar engkau, Enci Shanti. Adik Chandra. Betapa girangnya hatiku bertemu denganmu. Pada saat itu, dari balik batu besar meloncat sesosok bayangan yang tinggi besar dan bayangan ini langsung menerkam ke arah Ceng Ceng. Wanita perkasa ini cepat mendorong tubuh Shanti Dewi. Enci, menjauhlah. Katanya dan dia cepat membalik, menggerakkan lengannya untuk menangkis karena mengelak sudah tidak sempat lagi. Serangan bayangan hitam itu cepat bukan main. Des. Tangkisan Ceng Ceng yang dilakukan dengan cepat itu mengandung tenaga sinkang mujizat. Di dalam cerita kisah sepasang Raja Wali dituturkan betapa nyonya ini di waktu belum menikah dahulu, bersama topeng setan yang ternyata adalah Kaokok Cu yang kini menjadi suaminya, telah berhasil memperoleh anak naga yang diperebutkan seluruh orang Kang Ou di Telaga Sungari, biarpun untuk itu Kaokok Cu telah mengorbankan sebelah lengannya yang dicaplok oleh naga di telaga itu. Setelah Ceng Ceng minum darah anak naga untuk mengobati luka dan penyakit yang dideritanya, tidak saja dia sembuh dari lukanya di sebelah dalam tubuhnya, akan tetapi juga dia memperoleh tenaga mujizat dari khasiat darah anak naga itu. Tentu saja setelah dia menjadi istri Kaokok Cu, dia telah dilatih oleh suaminya yang sakti itu dan kini dia telah dapat menguasai tenaga mujizat itu dengan baiknya, di samping ilmunya yang sudah memperoleh kemajuan pesat sekali. Tubuh Gitananda, kakek tinggi besar yang menyerangnya itu,
sampai terlempar jauh ketika lengan mereka saling bertemu dengan kerasnya. Kakek itu terkejut bukan main, sama sekali tidak mengira bahwa wanita yang diserangnya memiliki sinkang sedemikian dahsyatnya. Tadi, kakek ini hanya mengintai dan menanti kesempatan baik untuk merampas Shanti Dewi. Dia tidak berani sembrono menyerbu ke dalam gua dan hanya menanti saat baik selagi putri itu keluar sendiri. Munculnya seorang wanita yang memanggil-manggil dari luar gua membuat dia terheran-heran, akan tetapi giranglah hatinya melihat Shanti Dewi benar-benar keluar dari dalam gua dan cepat dia lalu menerjang wanita itu dengan maksud merobohkannya kemudian melarikan Shanti Dewi. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika wanita itu menangkis dengan tenaga yang demikian hebatnya sehingga tubuhnya terlempar ke belakang sampai jauh. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring dan Cheng Cheng harus cepat mengelak karena dari dalam gua sudah muncul seorang kakek yang menyerangnya kalang kabut dengan pukulan-pukulan yang mendatangkan angin berputaran. Tahulah dia bahwa lawannya adalah seorang yang lihai, maka Cheng Cheng lalu membalas dengan tamparan-tamparan kedua tangannya yang ampuh. Terjadilah pertempuran yang amat seru dan dahsyat di depan gua, di dalam cuaca yang remang-remang itu dan mereka berdua lebih mengandalkan ketajaman pendengaran mereka untuk mengikuti gerakan lawan daripada ketajaman pandangan mata yang tentu saja amat berkurang di dalam cuaca remang-remang itu. Shanti Dewi tadi merasa terkejut sekali ketika dia didorong ke pinggir oleh Cheng Cheng, dan dia melihat betapa Cheng Cheng tadi diserang oleh kakek tinggi besar. Kemudian, melihat Cheng Cheng diserang kakek botak dari dalam gua, dia terkejut. Kakek itu adalah si Tian Hoatsu. Dia segera melangkah maju dan bibirnya telah bergerak untuk berseru agar mereka berhenti berkelahi karena mereka bukanlah musuh, akan tetapi tiba-tiba ada bayangan hitam menyambar. Shanti Dewi berusaha untuk mengelak, akan tetapi tingkat kepandaian silatnya jauh sekali dibandingkan dengan tingkat Gitananda dan sekali kakek itu menepuk tengkuknya, tubuh Shanti Dewi menjadi lemas dan pingsanlah putri itu. Gitananda cepat memondongnya dan menyelinap pergi di dalam kegelapan malam. Cheng Cheng dan si Tian Hoatsu yang sedang bertanding dengan hebat itu sama sekali tidak melihat bahwa Shanti Dewi dirobohkan dan dibawa pergi orang lain. Mereka masih saling serang dengan hebat dan sungguh-sungguh karena mereka mendapatkan kenyataan bahwa lawan masing-masing amat lihai. Plak-plak. Untuk kesekian kalinya kedua telapak tangan mereka saling bertemu dan tubuh Cheng Cheng terdorong mundur, akan tetapi si Tian Hoatsu juga merasa betapa tubuhnya tergetar hebat. Dia terkejut sekali, maklum bahwa wanita yang dilawannya memiliki sinkang yang amat mujizat dan kalau pertandingan itu dilanjutkan beberapa kali mengadu tenaga seperti itu, amatlah berbahaya bagi jantungnya yang dapat tergetar dan rusak. Maka dia lalu mulai berkemak-kemik, hendak menggunakan ilmu sihir untuk mengalahkan lawannya. Kalau saja cuaca tidak segelap itu, dengan pengaruh pandang matanya agaknya dengan mudah, dia akan dapat menguasai lawan ini. Akan tetapi cuaca amat gelap dan dia kini hendak menggunakan sihir, akan tetapi justru pada saat itu lawannya mendesaknya dengan pukulan-pukulan ampuh sehingga belum beranilah kakek ini membagi tenaganya untuk menggunakan sihir karena sekali saja terkena pukulan wanita itu tanpa dilawan dengan sinkang sepenuhnya, amatlah berbahaya baginya. Sementara itu, Cheng Cheng juga makin terkejut dan heran. Disangkanya bahwa yang menculik putri Butan itu seorang penjahat biasa saja. Kiranya putri itu benar Shanti Dewi dan penculiknya ternyata adalah seorang yang berkepandaian tinggi. Hal ini membuat dia menjadi marah bukan main dan dia sudah mencabut sebatang pedang yang mengeluarkan sinar mengerikan, hijau kehitaman. Itulah pedang Bantokiam, pedang selaksa racun, yang bukan main ampuhnya. Di dalam cerita kisah sepasang Raja Wali telah dituturkan bahwa Cheng Cheng menerima pedang itu dari seorang iblis betina berjuluk Bantok Moli dan betapa pedangnya itu pernah terampas oleh Tambolon dan kawan-kawannya tewas dalam perang oleh Tek Hoat dan para orang gagah. Cheng Cheng akhirnya berhasil memperoleh pedangnya kembali dan semenjak dia menikah. Pedang itu selalu disimpannya saja dan tidak pernah dipergunakannya. Hanya ketika putranya lenyap, dan dia bersama suaminya meninggalkan istana gurun pasir untuk mencarinya, dia membawa Bantok Kiam, hanya untuk berjaga-jaga saja karena dengan ilmu kepandaiannya yang tinggi, sebenarnya dia tidak usah memerlukan bantuan pedangnya. Akan tetapi, melihat ada orang menculik Shanti Dewi dan orang itu sedemikian lihainya, Cheng Cheng menjadi marah dan mencabut Bantok Kiam yang mengerikan itu. Si Tian Hoatsu adalah seorang ahli silat tingkat tinggi, juga seorang ahli sihir yang amat pandai, akan tetapi dia bergidik juga ketika melihat berkelebatnya cahaya hijau kehitaman yang mendirikan bulu roma itu.
Penculik hina Dina. Cheng Cheng memaki. Engkau telah berani menculik kakakku, Putri Shanti Dewi dari Butan, maka engkau akan tewas di tanganku. Berkata demikian, wanita perkasa itu sudah menerjang dan terdengar suara bercicit nyaring ketika Bantokia meluncur ke depan mencari korban dengan ganasnya. Hei! Nanti dulu. Si Tian Hoatsu mencelat ke belakang, berjungkir balik sampai 4 kali dan ketika dia turun, dia mengangkat kedua lengan ke atas sambil berseru. Nanti dulu, nanti dulu. Kau mau bicara apa lagi? Cheng Cheng membentak, matanya memandang tajam dan mengeluarkan sinar seperti mata seekor naga berapi sehingga kembali si Tian Hoatsu terkejut dan merasa ragu-ragu apakah dia akan mampu menguasai lawan yang memiliki mata seperti itu dengan sihirnya. Engkau mengaku kakak kepada Shanti Dewi? Dan menuduh aku menculiknya. Sungguh aneh sekali. Hei, Sang Putri, kesinilah dan coba jelaskan keanehan ini. Benarkah aku penculik? Dan benarkah dia ini adikmu? Akan tetapi, tentu saja tidak ada jawaban terhadap teriakan si Tian Hoatsu itu karena Shanti Dewi sudah tidak berada di tempat itu lagi. Mendengar kata-kata kakek itu, Cheng Cheng juga terkejut, lalu dia menoleh dan mencari Shanti Dewi. Enci Shanti Dewi. Enci Shanti, di mana kau? Keluarlah, teriaknya pula. Akan tetapi sia-sia belaka. Mereka berdua berteriak memanggil-manggil dan mencari-cari, namun putri Butan itu lenyap tanpa meninggalkan jejak. Celaka. Si Tian Hoatsu membanting-banting kakinya. Selagi kita berdua saling hantam, ada orang ketiga yang datang dan membawanya lari. Cheng Cheng terkejut dan membenarkan dugaan itu. Dia tentu belum lari jauh. Mari kita berpencar dan mengejar. Tanpa menanti jawaban, tubuhnya berkelebat lenyap dari situ. Si Tian Hoatsu juga meloncat dan mencari-cari. Sia-sia saja mereka berdua mengejar dan mencari sampai malam terganti pagi. Akhirnya mereka kembali ke depan gua dan saling berjumpa di depan gua dengan alis berkerut. Kini mereka dapat saling memandang dengan jelas dan Cheng Cheng merasa seperti pernah melihat wajah kakek botak berambut putih itu. Siapakah Lo Cianpui? Dan bagaimanakah Lo Cianpui dapat membawa Enci Shanti ke sini? Tanyanya sambil memandang tajam. Si Tian Hoatsu bersungut-sungut. Kalau kau benar adiknya, mengapa datang malam-malam seperti pencuri? Kalau datangmu biasa saja di waktu siang hari, tentu aku tidak menyerangmu dan sang putri tidak akan lenyap. Akan tetapi sudahlah. Aku adalah si Tian Hoatsu, dan siapakah nona yang masih muda akan tetapi memiliki kepandaian hebat sekali dan memiliki pedang yang demikian mengerikan? Cheng Cheng membelalakan matanya. Ai! Kiranya Lo Cianpui si Tian Hoatsu. Tentu saja dia pernah mendengar nama ini, bahkan pernah pula melihat orangnya ketika terjadi perang melawan Tambolon dan pasukannya, karena kakek inilah yang merobohkan nenek Durganini dan membawanya pergi. Saya adalah adik angkat dari Enci Shanti Dewi, yaitu dahulu ketika saya masih tinggal di Butan. Sekarang, saya telah menjadi istri dari suami saya yang dikenal sebagai si naga sakti dari gurun pasir. Ah, kiranya begitukah? Pantas saja kepandaianmu hebat sekali, Toanio. Dan maafkan kalau aku menyerangmu tadi karena kusangka engkau adalah penculik yang membayangi kami sampai di sini. Sayalah yang harus minta maaf, Lo Cianpui, dan saya menyesal sekali karena saya tahu sekarang, bahwa saya salah duga dan saya yang menyebabkan lenyapnya Enci Shanti Dewi. Tidak salah lagi, tentu ini perbuatan Dewa Hitam itu. Dewa Hitam? Apa maksudmu, Toanio? Si Tian Hoatsu bertanya, akan tetapi melihat wajah nyonya muda itu nampak lesu dan muram, juga kelihatan lelah sekali, dia cepat berkata. Mari kita bicara di dalam, Toanio. Agaknya banyak hal yang perlu saling kita tuturkan. Memang Cheng Cheng merasa lesu dan muram wajahnya, hal ini karena dia selama ini berada dalam kecemasan memikirkan nasib putranya yang lenyap dan belum juga dapat dia temukan. Kini ditambah lagi menghadapi urusan Shanti Dewi lenyap diculik orang, tentu saja dia merasa makin gelisah dan berduka. Maka ketika kakek itu mempersilakan dia masuk ke dalam gua besar, dia mengangguk dan mereka lalu memasuki tempat itu. Setelah duduk berhadapan, Cheng Cheng lalu menceritakan betapa dia mendengar tentang Shanti Dewi dari orang-orang dusun di sepanjang jalan yang menceritakan bahwa mereka melihat seorang dara cantik dipondong dan dilarikan oleh seorang kakek.
Dan betapa kemudian muncul seorang kakek hitam bersorban yang memberitahu mereka bahwa putri itu adalah putri Bhutan yang diculik oleh seorang jahat. Penghuni dusun lalu menyebarluaskan berita itu dengan cerita bahwa putri Bhutan diculik setan dan dikejar oleh seorang dewa hitam yang hendak menolong sang putri. Mendengar putri itu disebut putri Bhutan, saya sudah merasa tertarik sekali, menduga Enci Shanti Dewi yang dimaksudkan, maka saya pun lalu melakukan pengejaran. Ketika saya memanggil Enci Shanti Dewi keluar, kami bertemu dan berangkulan. Pada saat itulah saya diserang orang dari belakang. Saya mendorong Enci Shanti Dewi ke pinggir dan menangkis serangan orang itu sehingga dia terlempar ke belakang. Akan tetapi lalu Lo Cianpue muncul menyerang saya. Karena mengira bahwa tentu Lo Cianpue adalah sekutu penyerang pertama itu, maka saya tidak mempedulikan dia lagi dan melayani Lo Cianpue yang ternyata lebih lihai. Siapa kira, agaknya orang itulah yang disebut Dewa Hitam dan yang mempergunakan kesempatan selagi kita bertempur, lalu dia melarikan Enci Shanti. Si Tian Hoatsu mengerutkan alisnya yang putih. Orang hitam bersorban? Siapa gerangan dia? Apakah dia datang dari pesta itu dan terus membayangiku? Pesta apa yang Lo Cianpue maksudkan? Cheng Cheng bertanya. Kakek itu menarik napas panjang. Sebaiknya kuceritakan dari permulaannya, katanya. Ketika itu aku sedang bertapa dan mengundurkan diri di gua ini setelah muridku yang bernama Siang In kuperbolehkan untuk merantau dan meluaskan pengalaman. Akan tetapi tiba-tiba datanglah nenek gila yang pernah menjadi isteriku itu, dia berhenti dan menghela napas panjang. Nenek Durganini. Cheng Cheng bertanya menegaskan, karena sesungguhnya dia sudah tahu bahwa yang dimaksudkan tentulah nenek itu. Siapa lagi kalau bukan dia? Nenek gila itu mengganggu aku yang sedang siulian, datang-datang mengamuk dan hampir saja membunuhku kalau aku tidak segera sadar dari siulian. Dia datang dan marah-marah, katanya dia mendengar dari muridku bahwa aku hendak menghajarnya, maka dia datang dan menantang-nantang. Aku maklum bahwa tentulah muridku yang bengal itu yang menjadi gara-gara, akan tetapi aku pun mengerti bahwa tentu ada sebabnya yang amat memaksa maka Siang In sampai menggunakan akal itu untuk memancing Durganini datang ke sini. Maka aku berhasil menyabarkan hatinya dan si nenek gila itu mulai bercerita tentang Shanti Dewi. Ah! Sungguh heran mengapa Enci Shanti yang sudah pulang ke negerinya itu tiba-tiba dapat berada di sini lagi. Aku pun baru mendengar tentang itu dari Putri Shanti Dewi ketika aku membawanya lari ke sini. Akan tetapi biarlah kulanjutkan ceritaku. Durganini menceritakan bahwa dia telah mempunyai seorang murid baru, yaitu Huai Kong Chu Tang Hun, ketua dari Liong Simpang yang tinggal di puncak Bukit Naga Api di Pegunungan Luliangsan. Secara kebetulan saja Tang Hun ini bertemu dengan muridku, Siang In, yang melakukan perjalanan bersama Putri Shanti Dewi. Tang Hun jatuh cinta dan menangkap Shanti Dewi dan hendak dijadikan istrinya. Siang In tidak mampu melindunginya karena di situ terdapat isteriku si nenek gila itu, maka Siang In lalu menggunakan akal, membohongi nenek itu dan mengatakan aku berada di sini dan hendak menghajarnya. Kakek itu menarik napas panjang dan tersenyum geli teringat akan kenakalan muridnya. Nenek gila itu paling benci mendengar aku mengancamnya, maka dia lalu lari ke sini dan mengamuk. Dia menceritakan bahwa Shanti Dewi hendak diperistri oleh Tang Hun dan mendengar ini, aku mengkhawatirkan keadaan muridku dan juga putri itu. Aku lalu meninggalkan nenek gila itu dan pergi ke puncak naga api menyelidik. Ternyata cerita itu benar dan aku melihat betapa banyak orang bersiap-siap hendak menculik Shanti Dewi, di antaranya adalah muridku yang berusaha menolongnya. Akan tetapi karena aku melihat banyak orang lihai di situ, maka aku sendiri turun tangan dan membawa sang putri lari sampai ke sini. Aku hendak menanti datangnya Siang In di sini, akan tetapi ternyata engkau datang lebih dulu dan Shanti Dewi terculik lagi. Cheng Cheng mengerutkan alisnya. Dan bagaimana Enci Shanti Dewi meninggalkan negaranya dan berada di tempat ini? Dia menceritakan kepadaku ketika dalam perjalanan menuju ke sini. Katanya terjadi keributan di negerinya, Raja Bhutan, yaitu ayahnya memutuskan tali pertunangan itu sehingga tunangannya, Ang Tek Hoat pergi dari Bhutan. Putri Shanti Dewi ingin sekali menyusul, kebetulan Siang In datang mengunjunginya dan muridku itulah yang membantunya lolos dari istana Bhutan dan hendak mencari Tek Hoat, akan tetapi sebelum dapat bertemu telah ditangkap oleh ketua Liong Simpang. Sungguh kasihan Enci Shanti. Siapa kiranya yang kini menculiknya malam tadi? Kakek itu mengepal tinjunya.
Salahku. Aku kurang hati-hati, akan kuselidiki sampai dapat. Akan tetapi, Toanio, engkau yang tinggal di istana gurun pasir, tempat rahasia yang seperti hanya terdapat dalam dongeng, mengapa pula kau berada di sini, kalau aku boleh bertanya? Cheng Cheng menarik napas panjang, teringat akan putranya yang lenyap. Sudah berbulan-bulan saya dan suami saya meninggalkan istana gurun pasir dan menjelajahi Tionggoan, Lo Cianpue. Kami suami istri juga sedang tertimpa malapetaka. Putra kami telah hilang. Hilang? Ya, hilang tanpa meninggalkan jejak. Tentu diculik orang pula, seperti halnya Enci Shanti Dewi. Kami telah mencari dan kadang-kadang menemukan jejaknya, akan tetapi lalu hilang lagi sehingga sampai kini kami belum berhasil. Manusia mana yang berani main gila menculik putri Sinaga Sakti dari gurun pasir? Iblis pun akan berpikir panjang untuk melakukan hal itu, kata si Tian Hoatsu dengan heran. Nama besar Sinaga Sakti ditakuti oleh seluruh dunia Kang Ou seperti juga nama besar lainnya, misalnya pendekar super sakti dari Pulau Es. Juga Naga Sakti tidak pernah mencampuri urusan Kang Ou, bagaimana ada orang berani menculik putranya? Buktinya ada yang menculiknya, kata Cheng Cheng gemas. Kalau saja aku dapat menangkap penculik hina itu. Dan dia mengepal tinjunya. Si Tian Hoatsu sendiri bergidik mendengar ancaman yang terkandung dalam suara itu. Dia tadi sudah merasakan kelihayan nyonya muda ini, apalagi pedangnya yang mengerikan itu. Baru nyonyanya sudah demikian hebat, entah bagaimana si Naga Sakti sendiri. Benar-benar si penculik itu mencari penyakit? Aku akan mencari Putri Shanti Dewi, akan tetapi juga akan membuka mata dan telinga untuk membantumu mencari putramu, Toanio. Berapakah usianya dan bagaimana ciri-cirinya? Banyak terima kasih atas kebaikan hati Lo Cianpue, kata Cheng Cheng yang sebagai seorang ibu, hatinya gelisah sekali dan tentu akan terasa bersyukur kalau ada orang membantunya menemukan putranya. Nama putra kami adalah Cao Chin Liong, usianya sekitar 5 tahun, mukanya bundar putih dan matanya lebar, di bawah telinga kirinya terdapat sebuah tahi lalat kecil. Hanya itu ciri-cirinya. Baik, aku akan membuka mata dan telinga. Sekarang pun aku berangkat hendak mencari jejak Shanti Dewi sambil mendengarkan tentang putramu. Terima kasih, Lo Cianpue. Mereka keluar dari dalam gua dan keduanya lalu pergi mengambil jalan terpisah. Di sepanjang jalan si Tian Hoatsu mengeluh panjang pendek. Dia sudah tua sekali, sudah 80 tahun lebih usianya, sudah bosan dengan urusan dunia yang hanya menimbulkan banyak persengketaan dan permusuhan. Tadinya, setelah muridnya, Xiang In, meninggalkannya dia menganggap bahwa tugasnya telah selesai, bahwa dia boleh menghabiskan sisa hidupnya dalam keadaan tenang dan tentram di dalam tempat pertapaannya, di gua tengkorak dan hidup penuh damai dengan diri sendiri dan dengan alam di tempat sunyi itu sampai dia mati. Siapa kira, belum ada setahun saja dia sudah terseret lagi dalam urusan dunia. Dan setelah kini melihat Shanti Dewi diculik orang dari tangannya, tentu saja dia akan selalu merasa salah dan menyesal sebelum dia dapat menyelamatkan putri Butan itu kembali. Sialan kau, tua-tua tidak dapat menikmati hidup damai, gerutunya, namun tetap saja dia melanjutkan perjalanan sambil mencari-cari jejak putri Butan itu. Dari jejak-jejak kaki di dekat guanya, dia melihat jejak kaki itu menuju ke utara, maka dia pun tidak membuang waktu dan mengejar ke utara. Warung nasi itu penuh dengan orang yang makan siang. Warung itu terkenal menjual nasi tim dan masakan-masakan yang cukup lezat dan terutama sekali murah harganya dibandingkan dengan harga makanan di restoran-restoran lain, maka selalu penuh dengan tamu, apalagi di waktu siang dan malam, waktunya orang-orang makan siang dan makan malam. Siang itu hawanya panas bukan main, apalagi di dalam restoran kecil atau warung nasi itu, seolah-olah merupakan pertanda bahwa di situ akan terjadi hal-hal yang hebat. Selagi banyak orang makan minum sambil bercakap-cakap, masuklah seorang wanita dan seorang pemuda. Wanita yang usianya mendekati 40 tahun namun masih kelihatan muda, cantik jelita dengan lirikan mata dan gerak bibir tersenyum genit. Pakaiannya serba indah dan pesolek, bibirnya yang memang baik bentuknya itu kemerahan oleh gincu, juga kedua pipinya ditambahi bedak dan pemerah pipi, di punggungnya tergantung pedang. Wanita ini memasuki restoran dengan lenggang yang lemah gemulai, kedua bukit pinggulnya yang terbungkus ketat oleh celana biru dari sutera itu menari-nari ketika dia melenggang, membuat beberapa orang yang sedang makan mie terpaksa harus menjulur-julurkan lehernya karena mie panjang yang ditelannya itu nyasar, mata mereka melotot dan melekat kepada buah pinggul yang menari-nari.
Pemuda di sebelah wanita itu masih muda, 23 tahun kurang lebih, tampan dengan muka yang membayangkan kekerasan, agak muram dengan mata tajam dingin, mulutnya tertarik seperti orang mengejek, dan sikapnya tidak mempedulikan siapapun. Wanita itu adalah Lau Hongkui, tokoh sesat yang berjuluk Mao Xiao Moli atau siluman kucing, dan yang berjalan di sebelahnya adalah Ang Tek Hoat. Seperti telah diceritakan di bagian depan dari kisah ini, mereka meninggalkan sarang perkumpulan Hek Engpang untuk mencari jejak Shanti Dewi. Seperti kita ketahui, Ang Tek Hoat yang dibantu oleh Yang Liu Nio Nio, ketua Hek Engpang, telah menyerbu puncak naga api dan berusaha merampas putri Shanti Dewi dari tangan Huai Kongcu Tanghun. Akan tetapi, ternyata yang mereka rampas dan mereka kira Shanti Dewi itu sebenarnya hanyalah seorang pelayan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka menjadi korban kenakalan kakek si Tian Hoatsu yang telah membawa lari Shanti Dewi. Dan ketika Tek Hoat hendak pergi meninggalkan Yang Liu Nio Nio, Mao Xiao Moli mengatakan bahwa dia melihat ada seorang gadis mencari-cari putri Shanti Dewi dan menawarkan bantuannya kepada Tek Hoat untuk membantu pemuda itu mencari kekasihnya. Demikianlah. Hari itu mereka tiba di kota di mana Mao Xiao Moli berjumpa gadis yang mencari-cari Shanti Dewi, dan memasuki restoran di mana dia beberapa hari yang lalu melihat gadis itu. Dan Mao Xiao Moli memang tidak berbohong. Di restoran ini, beberapa hari yang lalu ketika dia pergi mengunjungi muridnya, Yang Liu Nio Nio, dia memang melihat seorang gadis cantik yang mencari-cari Shanti Dewi dan gadis ini bukan lain adalah Siang In yang masih terus menyelidiki dan mencari sahabatnya itu. Tentu saja Mao Xiao Moli bukanlah seorang yang demikian baik hatinya untuk membantu orang lain tanpa ada pamrih lain di dalam hatinya. Begitu dia bertemu kembali dengan Ang Tek Hoat, pemuda yang pernah membangkitkan gairah berahinya 5 tahun yang lalu, baca cerita kisah sepasang Raja Wali, maka timbullah hasratnya untuk mendekati pemuda tampan dan gagah ini. Maka dia menawarkan bantuannya yang hendak dipergunakan menjadi jalan agar dia dapat mendekati si Jarimaut, pendekar muda yang pernah menggemparkan dunia persilatan itu. Akan tetapi selama 3 hari 3 malam ini, dia sama sekali belum berhasil mendekati Ang Tek Hoat yang bersikap dingin dan tak acuh kepadanya. Bahkan pagi hari tadi, ketika mereka melewatkan malam di hutan dan pagi tadi dia sengaja mandi di sumber air dengan bertelanjang bulat dan berusaha menarik perhatian Tek Hoat, pemuda itu malah marah-marah dan berdiri membelakanginya, sedikit pun tidak pernah mau melirik, apalagi mengagumi keindahan bentuk tubuhnya. Diam-diam Mao Xiao Moli menjadi gemas dan marah sekali, hatinya terasa sakit sekali. Tidak mengindahkan dan tidak menyatakan kagum terhadap keindahan tubuhnya merupakan penghinaan. Dan kalau saja bukan Tek Hoat, tentu dia sudah akan membunuh pria yang berani menghinanya seperti itu. Akan tetapi terhadap Tek Hoat dia tidak berani main-main karena dia maklum betapa lihainya pemuda ini dan betapa berbahayanya untuk memusuhi si Jarimaut di tempat sunyi itu tanpa pembantu. Maka dia menahan kesabarannya dan mengambil keputusan untuk berhati-hati dan bersikap cerdik menghadapi pemuda ini, akan perlahan-lahan memasang jaringnya untuk menjebak Tek Hoat ke dalam pelukannya. Semua mata para tamu yang terdiri dari kaum pria itu tidak ada yang tidak memandang kepada Mao Xiao Moli, atau setidaknya tentu mengerling kagum. Seorang wanita yang cantik manis dan sudah matang. Akan tetapi Mao Xiao Moli tidak mempedulikan mereka, melainkan tersenyum bangga dan sadar akan kekaguman yang membanjiri dirinya dan matanya memandang ke arah seorang pelayan gendut lalu dia menggapai ke arah pelayan itu. Pelayan itu sedang membawa baki melayani beberapa orang tamu. Ketika melihat Mao Xiao Moli menggapai kepadanya, dia cepat-cepat menyerahkan baki berisi masakan kepada seorang rekannya dan dia sendiri tergesa-gesa menghampiri wanita cantik itu dan terbongkok-bongkok dan tersenyum-senyum dengan sikap penuh hormat dan penjilatan. Ah! Apakah Toanio dan Kongcu yang terhormat ingin makan? Mari, saya pilihkan tempat yang kosong dan enak bagi Jiwi, Anda berdua. Mao Xiao Moli mengangguk dan pelayan itu dengan terbongkok-bongkok lalu mengantar mereka ke sudut di mana terdapat meja kosong yang cepat dibersihkannya dengan kain yang selalu tergantung di pundaknya. Toanio hendak pesan apa? Dan Kongcu, tanyanya ramah. Keluarkan mie, daging dan sayur terbaik untuk 2 orang, kemudian harus engkau sendiri yang melayani kami karena kami ingin bicara denganmu. Pelayan itu membelalakan matanya yang kecil sipit, akan tetapi lalu tersenyum-senyum dan mengangguk-angguk seperti seekor ayam sedang makan beras. Baik, Toanio, baik, dan dia lalu mengundurkan diri untuk memenuhi pesanan Mao Xiao Moli itu.
Dialah yang ketika itu ditanyai oleh gadis yang kumaksudkan, maka aku minta dia yang melayani kita, bisik wanita cantik itu kepada Tek Hoat yang hanya mengangguk. Pelayan itu datang membawa masakan dan arak yang dipesan, kemudian setelah mengatur semua itu di atas meja, dia berdiri tak jauh dari situ sambil tersenyum-senyum dan siap untuk melayani dua orang ini kalau-kalau membutuhkan sesuatu. Mau Xiao Moli mengajak Tek Hoat makan minum tanpa berkata-kata. Baru setelah dia merasa kenyang dan menyusut bibirnya yang merah dan berminyak itu dengan sapu tangan, dia memberi isyarat kepada pelayan itu untuk mendekat. Si pelayan mendekat dan membungkukkan tubuhnya agar kepalanya lebih dekat dengan wanita itu untuk mendengarkan apa yang hendak dikatakan wanita itu. Aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu dan kau harus menjawab sejujurnya dan sebenarnya. Kalau kau memberi keterangan yang menyenangkan, jangan khawatir, aku akan memberi hadiah kepadamu. Akan tetapi kalau kau membohong atau menyembunyikan sesuatu, pedangku tidak akan segan-segan untuk menyembelih lehermu. Tidak. Mana saya berani? Pelayan gendut itu berkata dan tubuhnya menggigil. Mau Xiao Moli terkekeh sehingga 4 orang pria yang duduk di meja yang tidak jauh dari situ menoleh semua. Melihat wanita cantik itu terkekeh genit dan matanya mengerling penuh daya tarik kepada mereka, 4 orang laki-laki yang melihat pakaiannya tentu terdiri dari Kongcu yang beruang itu juga tersenyum-senyum. Bahkan seorang di antara mereka yang termuda, usianya paling banyak 30 tahun, pakaiannya rapi dan indah, mengedipkan mata kepada Mau Xiao Moli. Sambil terkekeh genit wanita ini membalas dengan kedipan mata kanan sehingga laki-laki itu kelihatan girang bukan main lalu minum araknya lalu mereka berempat tertawa-tawa dan berbisik-bisik. Tek Hoat melihat ini semua dengan hati muak, akan tetapi dia pura-pura tidak tahu dan diam saja, hanya memandang kepada pelayan gendut itu. Setelah sedikit gangguan main mata dengan 4 orang pria itu, Mau Xiao Moli kembali menghadapi pelayan dan mulailah dia bertanya. Beberapa hari yang lalu aku juga makan di sini. Saya ingat, Toanio. Saya ingat, maka ketika Toanio datang tadi, saya cepat menyambut karena saya merasa pernah melihat Toanio, pelayan itu cepat berkata. Dan pada waktu itu, engkau melayani seorang gadis cantik berbaju sutera merah indah dan membawa payung. Dia bertanya kepadamu tentang seorang gadis cantik yang dibawa dengan paksa oleh seorang kakek. Mau Xiao Moli membiarkan pelayan itu mengerutkan alis mengingat-ingat. Ketika dia membayangi gadis yang dijumpainya di tepi jalan di dusun Hunkwa tak jauh dari kota ini, dia terus mengikuti gadis itu sampai gadis itu memasuki rumah makan di kota ini. Akan tetapi karena pada waktu itu terdapat banyak sekali tamu dan suasana amat berisik, maka dia tidak dapat mendengarkan percakapan antara gadis itu dan pelayan gendut ini dengan jelas, hanya melihat si gendut ini menggerak-gerakkan tangan. Pada waktu itu dia tidak begitu memperhatikan, bahkan tidak mempedulikan urusan itu, akan tetapi setelah dia berniat membantu Tek Hoat, barulah dia teringat bahwa yang dimaksudkan oleh gadis itu tentulah Putri Shanti Dewi. Sekarang saya ingat, Toanio. Benar, gadis membawa payung. Nah, dengarlah. Aku juga ingin mencari gadis yang dibawa oleh kakek itu. Kemanakah mereka? Lalu dia menambahkan. Awas, jangan berbohong kau. Mana saya berani berbohong? Saya akan menceritakan kepada Toanio seperti yang saya ceritakan kepada nona itu, seperti yang saya ketahui. Memang ada kakek dan gadis seperti yang dimaksudkan itu makan di sini, akan tetapi tentu saja saya tidak tahu kemana mereka pergi. Hanya di waktu makan, saya mendengar kakek itu menyebut-nyebut pantai Laut Pohai. Hanya itulah yang saya ketahui dan demikian pula saya ceritakan kepada gadis itu, Toanio. Pantai Lautan Pohai? Tek Hoat mengulang dan alisnya berkerut. Kalau begitu, aku akan menyusul ke sana, katanya dan alisnya berkerut makin dalam ketika dia melihat Mau Xiao Moli sudah tersenyum-senyum dan bermain mata lagi dengan laki-laki berbaju kuning di meja lain itu. Ternyata siluman kucing ini sama sekali tidak mendengarkan atau mempedulikan keterangan si pelayan, melainkan asyik bermain mata dengan laki-laki itu. Tiba-tiba laki-laki itu yang agaknya sudah setengah mabuk dan tidak kuat menyaksikan permainan mata dan bibir Mau Xiao Moli, berdiri dan dengan langkah agak terhuyung dia menghampiri meja wanita itu, berpegang pada ujung meja dan dengan berdiri tidak lurus, agak tergoyang-goyang, dia tersenyum lebar kepada Mau Xiao Moli. Hehehe, engkau. Hehehe, cantik seperti bidadari.
Marilah kita makan minum bersama. Hehehehehehehe, tentu kita berdua akan senang sekali. Prat. Laki-laki itu menjerit dan menutupi mukanya yang disiram kuah panas oleh Mao Xiaomoli. Bukan hanya karena kuah itu panas yang membuat laki-laki itu kini bergulingan di atas lantai sambil menjerit-jerit, akan tetapi karena kuah itu dilemparkan dengan pengerahan tenaga sakti oleh Mao Xiaomoli yang kini tertawa terkekeh-kekeh dan suara ketawa ini mengandung suara seekor kucing. Tek Hoat mengerutkan alisnya, akan tetapi duduk saja dengan tenang. Tentu saja 3 orang laki-laki lain yang duduk di meja sebelah menjadi terkejut dan marah sekali melihat teman mereka bergulingan seperti itu. Mereka menyangka bahwa teman mereka itu dipukul atau terkena senjata lain karena kalau hanya kuah, tidak mungkin teman mereka sampai menderita seperti itu. Serentak mereka bangkit dan lari menghampiri meja Mao Xiaomoli. "Kau apakan teman kami?" bentak mereka. "Hihihihi, dia terlalu mabuk dan kalian juga." Kini berhamburanlah mangkok-mangkok dan sumpit-sumpit dari atas meja di depan wanita itu dan terdengar suara berteriak-teriak kesakitan dan 3 orang laki-laki ini pun terpelanting dan roboh bergulingan seperti teman mereka yang pertama. Muka mereka luka-luka, ada yang tertusuk sumpit matanya, ada yang pecah pelipisnya terkena sambaran mangkok yang menghantam kepala sampai pecah mangkok itu dan pecahannya melukai muka. Tentu saja restoran itu menjadi geger dan para tamu banyak yang lari keluar. Melihat ini, hati Tek Hoat terasa muak dan dia lalu bangkit berdiri, terus keluar dari tempat itu tanpa mempedulikan Mao Xiaomoli lagi. Wanita ini cepat memburu. Nanti dulu, Ang Sicu. Dia mengejar, akan tetapi Tek Hoat tidak menengok lagi, bahkan tidak peduli ketika Mao Xiaomoli melangkah di sampingnya dan mereka keluar dari kota itu. Setelah mereka jauh meninggalkan pintu gerbang kota, dan melihat Tek Hoat sama sekali tidak mempedulikannya, Mao Xiaomoli berkata, "Ang Sicu, apakah kau marah kepadaku?" Tek Hoat tidak menjawab dan ketika untuk kedua kalinya Mao Xiaomoli bertanya sambil memegang tangannya, Tek Hoat mengibaskan tangan itu terlepas dan membalik, matanya memancarkan sinar berkilat. "Pergilah dan jangan membikin aku merah," hardiknya, dia sudah siap untuk menyerang. Ang Tek Hoat. Mao Xiaomoli berkata dengan alis berkerut. "Berhari-hari aku selalu bersikap hormat dan baik kepadamu, akan tetapi mengapa engkau sama sekali tidak memandang sebelah mata kepadaku? Lupakah engkau bahwa aku berada di sampingmu karena hendak membantumu mencari Shanti Dewi?" Tek Hoat menghela napas. Benar juga, betapapun wanita ini telah berusaha membantunya menemukan kembali jejak Shanti Dewi. Kembali dia menarik napas panjang dan kemarahannya mereda. "Sepak terjangmu membuat aku kesal dan marah." Mao Xiaomoli tersenyum. Mulut yang bibirnya merah basah itu terbuka sehingga nampak deretan gigi yang rapi dan putih, rongga mulut yang merah seperti daging mentah yang masih segar. Melihat pemuda itu reda kemarahannya, hati wanita ini menjadi gembira kembali. "Sepak terjangku yang manakah yang tidak menyenangkan hatimu?" tanyanya halus, sikapnya merendah. Tek Hoat merasa tidak enak hatinya. Mengapa dia mempedulikan benar apa yang dilakukan oleh wanita ini? "Perbuatanmu terhadap 4 orang di restoran itu memuakkan hatiku," akhirnya dia berkata dengan terus terang menyatakan isi hatinya. Hihihihi, Ang Sicu yang baik. Mereka adalah laki-laki tak berharga yang sudah sepantasnya dihajar. Perlukah orang-orang macam mereka itu diperlakukan dengan baik dan dihormati? Mereka saling pandang sejenak dan Tek Hoat mendengus lalu membuang muka. "Aku tidak membela mereka atau siapapun juga. Akan tetapi, engkau telah bermain mata dengan mereka, lalu menyiksa mereka. Siapa tidak menjadi sebal melihatnya?" Senyum itu melebar, mata yang masih indah itu terbelalak dan dari kerongkongannya terdengar suara lembut seperti suara seekor kucing kalau dibelai. "Jadi engkau memperhatikan semua itu? Dan hatimu tidak senang melihat aku bermain mata dengan mereka?" Pandang mata itu kini penuh selidik. Wajah Tek Hoat menjadi merah. "Sudahlah. Aku tidak peduli apa yang akan kau lakukan, akan tetapi di depanku selama kita melakukan perjalanan bersama, kau tidak boleh bertindak seperti itu yang hanya menimbulkan kekesalan hatiku." Sicu. Sungguh aneh sekali mendengar ini dari mulutmu. Bukankah aku berhadapan dengan si Jarimau? Bukankah dalam hal kekerasan, aku sendiri masih boleh berguru kepada si Jarimau?
Kita berdua adalah orang-orang dari golongan hitam, tindakan kekerasan merupakan kesenangan kita, kepandaian dan kekerasan merupakan hukum kita. Ataukah terjadi hal mujizat di mana si jari maut telah berubah menjadi lemah dan lunak, si harimau ganas yang gagah perkasa telah berubah menjadi seekor domba yang jinak? Sudahlah. Jangan sebut-sebut tentang si jari maut. Aku benci kepadanya. Aku benci. Tek Hoat lalu membalikkan tubuh dan melanjutkan perjalanannya ke timur. Mao Xiao Moli tersenyum dan mengikutinya terus tanpa berani bicara apa-apa lagi sampai mereka berdua berhenti di dalam hutan karena malam telah tiba dan malam itu gelap sekali tiada bulan, hanya ada sedikit bintang yang tidak cukup terang untuk memungkinkan mereka melakukan perjalanan melewati hutan lebat itu. Seperti biasa, Tek Hoat tidak pernah mau repot-repot dan setelah bersamadi beberapa lama lalu tidur sambil bersandar pada batang pohon, dan kembali Mao Xiao Moli yang bekerja mengumpulkan kayu dan daun kering, membuat api unggun dan duduk melamun. Sampai lama wanita ini memandang ke arah Tek Hoat yang sudah tidur pulas karena kehangatan api unggun mendatangkan kantuk pada matanya yang dibayangi kedukaan dan kekhawatiran dan pada tubuhnya yang lelah. Berkali-kali Mao Xiao Moli menarik napas panjang, mengamati wajah yang ditimpa api unggun itu, wajah seorang pemuda yang kelihatan masih remaja kalau sedang tidur memejamkan mata seperti itu lenyaplah garis-garis kekerasan di wajah Tek Hoat. Di waktu tidak tidur, maka tarikan dagu yang mengeras, pandang matanya yang memancarkan ketajaman yang menusuk, bayangan muram pada wajah yang kelihatannya tidak acuh, semua itu membuat wajah si jari maut menjadi matang dan menyeramkan. Akan tetapi di waktu tidur seperti itu, lenyaplah sifat-sifat si jari maut dan wajah itu membayangkan seorang pemuda yang patut dikasihan. Teringat betapa selama berhari-hari dia tidak berhasil mendekati pemuda ini, Mao Xiao Moli menarik napas panjang penuh penyesalan, kekecewaan dan juga penasaran. Jarang ada pria yang sanggup bertahan terhadap rayuan mautnya. Baru kerling dan senyumnya saja tadi telah membuat 4 orang laki-laki di restoran itu tergila-gila. Dan rayuan-rayuannya dahulu pernah menundukkan putra dari pendekar siluman. Kalau dia mengenang kembali peristiwa itu, terdapat rasa kebanggaan yang luar biasa di dalam lubuk hatinya. Entah sudah berapa ratus, berapa ribu orang pria yang jatuh bertekuk lutut di depan kakinya, yang mabuk kepayang dalam pelukan dan belayannya, namun kalau dia terkenang kepada Sumakian Bu, putra pendekar super sakti dari Pulau Es, jantungnya berdebar penuh kebanggaan. Betapa bangganya mengenangkan betapa pemuda Pulau Es itu, yang tampan sekali dan gagah perkasa, pernah mabuk kepayang di dalam pelukan dan belayannya, pernah menjadi kekasihnya. Dialah yang memperoleh perjakannya pemuda sakti itu. Kembali dia memandang wajah Tek Hoat. Pemuda ini tidak banyak selisihnya dengan Sumakian Bu. Sama muda, sama tampan, dan sama gagah perkasa. Ada perbedaannya, yaitu kalau Sumakian Bu adalah seorang tokoh dari golongan putih yang selalu menentang kejahatan, adalah Tek Hoat sebaliknya seorang tokoh hitam yang mengerikan, yang berjuluk si jari maut. Jadi lebih cocok dengan dia. Ai, mengapa engkau begitu angkuh, keluhnya, membayangkan betapa akan nikmatnya kalau malam itu dia dapat terbuai dalam pelukan pemuda itu. Sudah berhari-hari dia tidak pernah berdekatan dengan pria, padahal Tek Hoat si pemuda ganteng ini setiap hari berada di sampingnya. Sungguh keadaannya seperti seekor kucing kelaparan yang dekat dengan daging segar akan tetapi tidak dapat menerkam daging yang menggerahkan itu. Tiba-tiba Mao Xiao Moli mendengar suara yang tidak wajar. Dia lalu bangkit dan melirik ke arah Tek Hoat. Masih tidur nyenyak pemuda itu. Dengan gerakan ringan dan tanpa mengeluarkan suara, Mao Xiao Moli meninggalkan api unggun, menyelinap di antara pohon-pohon yang gelap. Tak lama kemudian dia melihat 5 orang laki-laki dan di antara mereka terdapat 2 yang dikenalnya, karena 2 orang ini adalah 2 orang di antara 4 orang yang tadi dihajarnya di restoran. Mao Xiao Moli tersenyum. Dia sedang haus dan kini datang 5 orang laki-laki. Setidaknya ada 2 orang di antara mereka yang masih cukup muda dan tidak buruk. Lumayan untuk memuaskan kehausannya yang menyiksa karena selalu dekat dengan Tek Hoat yang tidak mempedulikannya. Akan tetapi tiba-tiba dia teringat akan sesuatu dan senyumnya melebar. Mengapa tidak? Mungkin ini merupakan jalan dan siasat yang amat baik, pikirnya. Cepat dia membuka kancing bajunya luar dalam sehingga dadanya kelihatan terbuka dan sebagian dari bukit-bukit dadanya nampak. Lalu dia berjalan memapaki 5 orang itu. Oh! Dia menahan seruannya ketika sudah berhadapan dengan mereka.
5 orang laki-laki itu terkejut, akan tetapi seorang dari mereka yang mengenal Mao Xiaomoli berseru. Ini dia siluman itu? Dan mereka berlima lalu menyerbu Mao Xiaomoli? Wanita ini mengelak ke sana-sini dan menangkis, akan tetapi tiba-tiba sebuah pukulan mengenal pundaknya dan dia terhuyung. 5 orang itu menerkam dan Mao Xiaomoli mempertahankan diri mati-matian sehingga pakaiannya koyak-koyak. Tolong! Tolong geg! Ang Sicu! Terdengar dia menjerit-jerit. Tek Hoat terbangun dan terkejut mendengar jeritan itu. Otomatis dia meloncat dalam keadaan sadar sepenuhnya dan di lain saat dia telah berlari cepat menuju ke arah datangnya suara itu. Dan ketika dia tiba di tempat itu, apa yang dilihatnya membuat Tek Hoat mengerutkan alis saking marahnya. Dia melihat Mao Xiaomoli rebah terlentang di atas tanah, pakaiannya tidak karuan dan di sana-sini terbuka, sedangkan 5 orang laki-laki sedang memegangi tubuh yang meronta-ronta itu. Dia tidak tahu betapa di dalam gelap itu, Mao Xiaomoli masih sempat melirik ke arah Tek Hoat. Keparat kalian? Tolong geg! Jahanam! Tubuh Tek Hoat mencelat ke tempat itu, kemudian kaki tangannya bergerak-gerak, jari tangannya seperti senjata ampuh menyambar-nyambar 5 kali dan 5 orang laki-laki itu terlempar ke sana-sini dan roboh tak dapat bangkit kembali, di dahi dan muka yang tercium jari-jari tangan itu kini terdapat bekas tapak tangan menghitam dan tubuh mereka tidak bernyawa lagi. Sicu! Mao Xiaomoli mengeluh, bangkit berdiri lalu lari menubruk Tek Hoat sambil menangis. Kedua lengannya merangkul leher pemuda itu dan mukanya menangis di atas dada Tek Hoat. Pemuda ini tertegun dan bengong memandang ke arah 5 orang laki-laki yang telah menjadi mayat itu. Dia menunduk, memandang ke arah muka yang tersembunyi di dadanya sambil bertanya. Kenapa? Apa yang terjadi? Akan tetapi tiba-tiba Mao Xiaomoli mengangkat mukanya dan menyambut muka pemuda yang menunduk itu dengan ciuman pada mulutnya. Sejenak saking kagetnya Tek Hoat tak dapat berbuat apa-apa dan sepenuhnya merasakan ciuman yang berapi-api itu. Bibir Mao Xiaomoli terasa basah dan panas sekali. Akan tetapi ketika Tek Hoat merasakan lidah wanita, itu menjilat-jilat, dia cepat melepaskan rangkulan wanita itu dan melangkah mundur, memandang kepada wajah yang merah itu, mata yang meredup seperti mengantuk, cuping hidung yang kembang kempis, pernapasannya yang memburu, terengah-engah dan mulut yang agak terbuka itu. Apa yang kau lakukan ini? Dia membentak. Tek Hoat. Tek Hoat. Mao Xiaomoli mengembangkan kedua lengannya, akan memeluk lagi, akan tetapi Tek Hoat memandangnya dengan bengis dan melangkah mundur lagi. Molly, apa yang kau lakukan ini? Kembali dia membentak. Tek Hoat. Betapa besar rasa bahagia dan terima kasihku. Engkau telah menyelamatkan aku daripada penghinaan. Lihatlah pakaianku. Dan mereka. Tek Hoat berseru marah dan kini dia memandangi 5 orang yang telah menjadi mayat itu. Kau pura-pura kalah oleh mereka, memancingku agar aku turun tangan. Tidak. Aku hampir. Cukup. Tak perlu bersandiwara lagi. Mereka itu hanyalah laki-laki lemah, sekali serang mereka roboh dan tewas. Engkau yang berkepandaian tinggi, jangankan baru dikeroyok 5 orang seperti ini, biar ada 50 orang engkau tidak akan kalah. Akan tetapi engkau sengaja mengalah dan aku. Si tolol. Aku terjebak. Engkau wanita iblis. Siluman betina kejam. Tiba-tiba Mao Xiaomoli terkekeh genit. Hihihihi, dan engkau si jarimau telah memperlihatkan kehebatanmu. Lihat tapak jarimu di dahi dan pipi mereka, Tek Hoat. Bukankah engkau masih si jarimau dan aku adalah Mao Xiaomoli? Kita berdua memang cocok sekali bukan? Kita satu golongan dan pantas menjadi kawan akrab, bukan? Mana aku cocok dengan laki-laki macam mereka, yang lemah? Kita seperti sajak dengan nyanyian, apakah tidak terasa olehmu betapa tubuh kita saling membutuhkan, betapa nikmat ciuman tadi, Tek Hoat? Wood. Jari tangan Tek Hoat menyambar namun dengan gesit Mao Xiaomoli dapat mengelak dari sambaran jari tangan maut itu. Perempuan tak tahu malu. Tek Hoat memaki karena marah sekali, marah yang ditimbulkan oleh penyesalan mengapa dia tadi menyambut ciuman itu dengan sepenuh hatinya, mengapa tadi bibirnya menyambut dengan kecupan penuh rangsangan nafsu berahi. Tadi, ketika mulutnya bertemu dengan mulut Mao Xiaomoli,
seluruh kerinduannya terhadap Shanti Dewi tertumpahkan dan tersalurkan dalam ciuman itu dan tentu saja hal itu terasa oleh Mao Xiaomoli. Hihihihi, Tek Hoat. Tak perlu engkau mengingkari suara hatimu sendiri, kebutuhan jasmanimu sendiri. Marilah, Tek Hoat, marilah ke dalam pelukanku. Sudah lama aku tergila-gila dan rindu kepadamu. Wutut. Brak. Sebatang pohon roboh oleh hantaman tangan Tek Hoat, kemudian pemuda ini membalikkan tubuhnya dan dengan muka panas dia meninggalkan hutan itu. Mao Xiaomoli mengejarnya, namun Tek Hoat tidak mau berhenti dan terus melangkah maju, meraba-raba dalam gelap, melawan hambatan duri-duri dan cabang-cabang pohon yang menjuntai ke bawah, tersaruk-saruk dalam kegelapan malam. Pada keesokan harinya, dia berhasil keluar dari hutan itu. Tek Hoat tunggu. Terdengar teriakan dari belakang. Keparat. Tek Hoat berhenti dan membalikkan tubuh, matanya bernyala dan dia mengambil keputusan untuk membunuh wanita itu. Mao Xiaomoli menghampiri dan ketika dia melihat sikap Tek Hoat, melihat sinar maut dalam mata pemuda itu, dia berhati-hati dan tidak mau terlalu mendekat. Tangannya sudah siap di pinggangnya di mana tersimpan senjata rahasianya yang amat hebat, yaitu bahan peledak. Tunggu, Tek Hoat. Aku tidak akan main-main lagi, aku bicara dengan sungguh-sungguh. Dengarlah, engkau tidak akan berhasil menemukan Shanti Dewi tanpa bantuanku. Kau kira di mana engkau akan dapat menyusul Shanti Dewi? Bicara tentang Shanti Dewi, tentu saja Tek Hoat menjadi tertarik sungguh pun dia masih marah. Di Pantai Pohai, di mana lagi? Dan aku tidak butuh bantuanmu. Jangan sombong kau, Tek Hoat. Pantai Pohai merupakan pantai yang amat luas. Apakah kau hendak menjelajahi seluruh pantai di sepanjang teluk itu? Sampai berapa tahun kau akan berhasil? Sebaliknya, kalau kau mau menerima bantuanku, aku tahu dan mengenal seorang kakek yang tinggal di Pantai Pohai, seorang kakek yang lihai dan aku berani bertaruh bahwa agaknya kakek itulah yang dimaksudkan orang, kakek yang singgah di restoran itu bersama Shanti Dewi. Tentu saja Tek Hoat menjadi tertarik sekali, akan tetapi dia masih curiga dan tidak mau percaya begitu saja. Bersambung ke bab 23. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.